Perkenalkan, nama saya Mita Miftahul Jannah dengan NIM 2361201062 dari MN23 KR1. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pandemi COVID-19 yang bisa memicu krisis perbankan di Indonesia. Gangguan pada ekonomi karena pandemi COVID-19 bisa mendorong kepanikan publik terhadap sistem perbankan atau yang dikenal dengan istilah bank panik. Dalam situasi tersebut, masyarakat secara besar-besaran menarik dananya dari bank dan dalam skala besar. Kesulitan nasabah menarik dana di Bank Bukopin yang baru saja terjadi kemarin bisa menjadi salah satu pemicu yang membuat industri perbankan semakin terguncang akibat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 bisa menjadi permasalahan bagi perbankan karena menghasilkan permasalahan di sektor real atau dunia usaha yang berpotensi menimbulkan persoalan di sektor perbankan. Hal ini bisa terjadi karena sektor perbankan merupakan lembaga intermediasi atau perantara yang mendukung kebutuhan dana investasi bagi dunia usaha. Resiko perbankan ketika pandemi. Dalam pandemi, pemerintah Indonesia memutuskan untuk memperhatikan 3 sektor, yaitu kesehatan, sektor real, dan perbankan. Perhatian tersebut tercermin dari anggaran pengeluaran dan belanja negara dalam atau APBN 2020 dan langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menambah likuiditas atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang akan jatuh tempo. Biaya penanganan COVID-19 melalui APBN 2020 sebesar 695,20 triliun. Anggaran itu terbagi atas anggaran kesehatan sebesar 87,55 triliun, perlindungan sosial 203,90 triliun, insentif usaha 120,61 triliun, bantuan untuk usaha mikro kecil dan menengah UMKM 123,46 triliun, dan pembiayaan koperasi 53,57 triliun. Untuk dunia usaha, intensif usaha dan UMKM, alokasinya berkaitan dengan bantuan pembayaran utang di perbankan. Bank Indonesia mengeluarkan juga kebijakan moneter yang bertujuan menambah likuiditas dengan cara membeli surat berharga jangka panjang perbankan konvensional untuk meningkatkan jumlah uang beredar dan mendorong pinjaman dan investasi. BI telah memberi dana likuiditas ke perbankan dalam jumlah besar sehingga secara total mencapai sekitar 503,8 triliun. Kondisi sistem perbankan Indonesia selama pandemi sebenarnya cukup baik. Indikator perbankan di Indonesia sampai dengan Maret 2020 masih cukup baik. Total aset masih menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 8,15% dibanding tahun lalu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.